Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teras Vandasari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat kemarin yang berjudul Masyarakat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kehidupan masyarakat. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu kehidupan berkelompok dengan alam binatang dan kehidupan berkelompok dengan manusia. Yang pertama yaitu kehidupan berkelompok dengan alam binatang. Bukan hanya manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Adapun ciri-ciri yang dapat kita anggap sebagai ciri khas kehidupan kelompok yaitu: yang pertama, pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan atau golongan. Yang kedua, ketergantungan individu kepada individu lain dalam kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja tadi. Yang ketiga, kerjasama antar individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi. Yang keempat, komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama. Yang kelima, diskriminasi yang diadakan antara individu-individu warga kelompok dan individu-individu dari luarnya. Yang kedua yaitu kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang hidup juga dengan kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada bagian jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut. Walaupun demikian, masih ada suatu perbedaan asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok binatang bersifat naluri. Yang naluri artinya suatu kemampuan yang telah terencana oleh alam dan terkandung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan. Sedangkan sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok manusia tidak bersifat naluri. Hal ini disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, baik Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau lainnya. Organisme manusia merevolusi suatu otak yang khas. Pola-pola tindakan dan tingkah laku yang dilakukan manusia merupakan adalah hasil belajar, maka kita dapat mudah mengerti bahwa itu merupakan pola-pola bentuk biologisnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam rentang waktu hidup beberapa generasi manusia tidak sama cepatnya pada kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lainnya. Perubahan yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan timbul ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Yang kedua yang kita bahas yaitu tentang wujud kolektif, yaitu mengenai tentang berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ciri-ciri lain yang berbeda-beda. Namun, seperti yang telah tersebut tadi, beragam ciri ras itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada zaman sekarang ini, wujud tersebut adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak manusia, tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang erat, dan disebut sebagai negara-negara nasional. Beragam kesatuan hidup manusia dalam satu kesatuan negara nasional mempunyai wujud yang lain. Beragam wujud ini bukan disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan karena secara horizontal ada lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur masyarakat. Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan tadi. Unsur masyarakat yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Untuk saling berinteraksi dibutuhkan prasarana yang berupa jaringan komunikasi, jaringan jalan raya, sistem radio, dan TV. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan.
Pola tingkah laku itu harus bersifat tetap dan terus-menerus, mempunyai suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan manusia lainnya. Ciri-ciri kesatuan manusia yaitu: 1. Interaksi antara warga-warganya. Yang kedua, adat istiadat, norma, hukum, dan aturan yang mengatur pola tingkah laku warganya. Yang ketiga, kontinuitas waktu. Dan yang keempat, rasa identitas yang mengikat semua warga. Unsur-unsur masyarakat yang kedua yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa pada kategori warga di atas umur 18 tahun dan kategori warga di bawah 18 tahun, dengan maksud untuk membedakan antara warga negara yang mempunyai hak pilih dan warga negara yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Kemudian unsur masyarakat yang ketiga yaitu golongan sosial. Golongan sosial digambarkan sebagai suatu golongan manusia yang penuh identitas, belum terikat oleh kewajiban hidup yang membebankan sehingga masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat, penuh semangat, mempunyai daya memperbaharui serta kreativitas yang besar. Suatu golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat belum tentu terpandang dalam masyarakat lain. Golongan sosial bisa timbul karena adanya persamaan ciri objektif dan pandangan negatif dari orang lain di luar golongan itu. Kemudian, unsur masyarakat yang keempat yaitu kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu. Kemudian, yaitu beragam kelompok dan perkumpulan. Makin besar dan kompleks sifat masyarakat, maka makin banyak juga jumlah kelompok dan perkumpulan yang ada di dalamnya. Terutama pada perkumpulan merupakan kesatuan manusia yang berdasarkan asas guna. Sudah selayaknya bila kita coba untuk mengadakan klasifikasi berdasarkan guna dari perkumpulan yang bersangkutan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip dan keperluan atau fungsinya. Yang pertama, perkumpulan berdasarkan untuk memajukan pendidikan. Contohnya seperti yayasan pendidikan. Yang kedua, perkumpulan berdasarkan untuk memajukan kesenian. Contohnya seperti Sanggar Seni Tari dan Mitra Budaya. Yang ketiga, perkumpulan berdasarkan aktivitas politik. Contohnya seperti partai politik dan organisasi buruh. Dan yang keempat, perkumpulan bertujuan melaksanakan aktivitas agama. Contohnya seperti masjid, gereja, dan penyiaran agama. Kemudian unsur masyarakat yang berikutnya yaitu ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam sistem istilah yang digunakan, istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia yaitu komunitas, atau yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok, atau yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia. Kemudian unsur masyarakat yang terakhir yaitu interaksi antar individu dalam masyarakat. Konsep interaksi itu penting karena tiap masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu yang satu dengan lain berada dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu dalam masyarakat, kita harus membedakan antara dua hal, yaitu antara kontak dan komunikasi. Baiklah, untuk kesimpulannya, masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu, di dalam waktu yang cukup lama yang saling berhubungan dan berinteraksi, dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Di dalam masyarakat ada kehidupan, wujud kolektif, dan unsur-unsur masyarakat sosial yang telah dibahas sebelumnya dan selalu ada di dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah ini saya buat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.